Oke, udah ada sini Pak Ahmad Afifuddin. Ya siap Pak? Afiful Mukhlis, Oh iya Afifuddin. maaf. Oke, silahkan baca apa dulu ya, perkenalkan dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afiful Mukhlis, Ibu. Ya, Saya dari Jepara, Jawa Tengah, mengajar di MI Siap, iya Miftah Ibu. Ngasem. oke ya. Eh, Iya. silahkan dulu mungkin baca Quran dulu Pak. Surah Al-Kausar ya. Wassalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Tuliskan dulu 3 ayat pertama Pak. Ya, Bu. Semuanya apa ayat ketiga, Bu? 1 sampai 3. Oh iya. Udah Pak, Ya, Bu. saya tunjukkan. Ya, Bu. Oke, udah. Oke ya, selanjutnya modul ajar yang mempresentasikan eh, dari modul ajar tersebut ya jangan waktu 10 menit aja ya Pak. Kalau ada video gitu aja nggak usah munculkan ya. Dan seterusnya. Pakai handset nggak apa-apa, Bu ya? Ya nggak Pakai apa-apa. handset. Soalnya ada azan. Ya nggak apa silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Eh, sebelum pembelajaran dimulai tadi, kita sudah mulai dengan berdoa. Kemudian kami absen terlebih dahulu. Pak Rahman hadir ya. Kemudian ada Mbak Diana, kelihatannya sudah hadir semua. Terima kasih anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelum itu saya tanya kepada anak-anak terlebih dahulu. Kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Masih ingat? Kemarin kita membahas tentang yaitu beriman kepada hari kiamat. Oke, anak-anakku semuanya, langsung saja untuk pembelajaran hari ini, iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami serta membedakan makna qada dan qadar dalam kehidupan sehari, bisa menentukan hikmah atau manfaat dari qada dan qadar sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhuwah. Nggak ada Baik, Pak, apa ya PPT-nya? setelah itu nanti di share screen dulu PT-nya. Udah berhenti ya ini Iya, apa karena jauh tapi biasa sinyal. aja kan jaringan ini. Agak bermasalah saya jaringan orang ini. Apa nih? halo Ibu, masih Oke ngomong. ya, PPT-nya. Di share screen, Pak. Tadi keluar Pak. Oh iya, bentar. Lanjut Ibu. Baik, Iya, lanjut ya. jadi anak-anak nanti akan kami bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing jumlahnya ada 5. Nanti kita akan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar. Berikut nanti Bapak akan tampilkan materi, anak-anak bisa menyimaknya. Materi tersebut tentang apa itu qada, kemudian apa itu qadar. Silakan disimak. Di situ sudah ada baik secara bahasa maupun secara istilah qada dan qadar. Kemudian berikutnya, qada dan qadar adalah rukun yang ke-6. Kita tahu bahwa rukun iman ada 6. Satu, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Berikutnya, istilah qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir sendiri dibagi menjadi 2, ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Berikutnya, dalam tayangan anak-anak bisa melihat pengertian dari takdir mubrom, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah oleh usaha dan doa manusia.
Apa itu? Contoh ya, ketetapan yang tidak dapat dirubah. Contoh kematian. Ya, kematian tidak bisa dirubah oleh manusia, hanya Allah. Ya, ketentuan itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, takdir mu'allaq. Ketetapan yang dapat dirubah oleh usaha manusia. Misalkan anak-anak ya yang awalnya malas belajar, kemudian dapat nilai kurang baik, kemudian anak-anak terinspirasi, berikhtiar, semangat belajar, akhirnya mendapatkan nilai baik. Nah, itu contoh dari takdir mu'allaq. Maka anak-anak semuanya semangat belajar, tetap rajin belajar, berangkat sekolah terus. Nah, nanti anak-anak insya Allah dengan nilai yang rendah nanti akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu contoh daripada takdir mu'allaq. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah hikmah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar atau manfaatnya. Yang pertama, mendorong semangat berusaha. Yang kedua, mendorong manusia senantiasa ikhlas, ridha atas apa yang Allah takdirkan kepada kita semua. Yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu bersyukur dan bertawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, itu materi pada pagi hari ini. Tadi sudah saya bagi kelompok, masing-masing kelompok ada 5. Silakan nanti anak-anak semuanya berdiskusi menjelaskan atau berdiskusi atau menjawab soal dari pemaparan atau tampilan yang Bapak tampilkan tadi di layar. Kemudian nanti akan saya bagi lampiran tugas kelompok. Nanti ditulis nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian ditulis anggota kelompoknya siapa saja, ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu nanti di bawah itu ada tugas anak-anak bisa menjawab soal yang sudah Bapak sediakan. Itu saya tunggu anak-anak untuk mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tidak boleh pindah tempat karena itu sudah Bapak bagi sesuai dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, mari untuk tugas kelompok nanti dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok yang lain bisa menyangkal kalau memang jawaban dari kelompok yang lain itu kurang tepat atau berbeda dengan jawaban kalian, gitu ya. Yuk, udah ya. Semuanya saya lihat tugas kelompok hari ini rata-rata semuanya benar, ada sedikit jawaban yang kurang pas, itu ya nanti kita koreksi sama-sama. Baik anak-anakku semuanya, untuk tugas diskusi cukup hari ini. Sekali lagi saya putar kembali materi pada hari ini sebagai refleksi anak-anak untuk mencocokkan atau mempelajarinya tentang iman pada qada dan qadar. Tadi sudah saya sampaikan apa itu pengertian qada dan qadar, di situ sudah ada. Kemudian ada pembagian takdir, ada takdir kubram, kemudian takdir mu'allaqnya juga, serta contoh-contohnya. Kemudian sampai pada hikmahnya, ada 3, kurang lebih ada 3 hikmah atau manfaat beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku semuanya, sekiranya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan
ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Tadi sudah ditutup belum ya? Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad Afifuddin ya. Mungkin masih harus diperbaiki lagi ya kalau dalam proses menyampaikan materi untuk mereka belajar. Mungkin motivasi juga belum ada ya. Mungkin kemarin kan udah pernah dipelajari ya bagaimana pendahuluan, asesmen awal ya, asesmen awal. Cuman tadi disampaikan materi awal aja, cuman nggak ada asesmen awal ya. Belum nggak harus tertulis ya Pak ya, bisa tanya jawab dan seterusnya. Kemudian juga di kegiatan inti kalau kami dengar lebih teacher center ya, lebih banyak ke gurunya. Akhirnya nggak ada permasalahan, cuma dikasih tugas kelompok ya, ada tugas kelompok. Tapi saya lihat pertanyaannya juga yang sudah ada di materi. Artinya adalah suatu masalah kan problem based learning kan yang dia apakan atau project based learning. Nah, jadi kira-kira apa masalah tentang materi ini mereka bisa dari gambar-gambar ya kan coba lihat gambar tersebut pecahkan apa yang pendapatnya dan seterusnya kan bisa seperti itu ya Pak ya. Kemudian di penutup juga umpan baliknya ya tadilah ya paling soal ya soal yang diberikan tapi penugasan tidak ada. Kalau kami mengamati tugas tersebut sesuai dengan TP kan apa tadi memahami ya Pak ya. Siswa memahami. Jadi dengan memahami itu kayaknya masih belum pas soal-soalnya ya. Memang adalah ingin mengetahui tetapi memahaminya belum dapat gitu apa yang disebut kodo apa disebut kadar gitu-gitu aja contoh gitu kan yang disampaikan di dalam soal tadi yang 5 tadi soal yang Bapak beri tugas kelompok ya. Jadi maksudnya untuk mencapai TP itu istilahnya belum tercapai lah kalau bentuk-bentuk soal seperti itu. Kemudian saya tanya ya kalau IT yang digunakan apakah cuma PPT, gambar, atau ada lagi yang lain Pak kalau dalam proses pembelajaran? Video ada Bu, cuma saya mau tampilkan di PPT khawatir nanti tidak bisa mutar. Iya, maksudnya boleh kan saya bilang video, tapi nggak usah diapakan, berarti ada video gitu. Berarti kita bisa mencatat, oh ada videonya, ataupun tampil sebentar, nggak usah sampaikan seperti itu. Bukan Khawatir nggak bisa mutar. dihilangkan, tapi bukan dihilangkan, tetapi dimunculkan, tapi dalam waktu yang singkat, misalnya nggak usah. Artinya kami yang nonton kan nggak perlu dari semuanya gitu, tapi kami ada catatan, berarti ada IT teknologi yang digunakan gitu kan. Oke, dalam proses pembelajaran lain ada lagi nggak, Mbak? Materi lainnya, misalnya kalau Bapak mengajar masih ada, misalnya apa namanya aplikasi kah atau Google Meet kah, atau pakai internet kah? Biasanya kalau di kelas Bu, pakai untuk menambah wawasan untuk anak, biasanya saya tayangkan apa namanya televisi, kemudian saya browsing materi yang ada di internet atau di Google. Oke, kalau tadi soal ya udah saya komentari. Kemudian coba hubungkan Bapak materi yang Bapak sampaikan ini dengan moderasi beragama. Terkait kita tahu bahwa moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada sikap apa namanya menghormati atau toleransi antar kelompok agama. Kalau saya melihat dari materi kodok dan kodar apa ya ada keterkaitan untuk moderasi agama karena apa namanya kita sesama seorang muslim yang mengimani kodok dan kodar hanyalah seorang muslim, kemudian non muslim tentu tidak sepaham dengan kita, maka moderasi agama yang perlu kita terapkan adalah saling menghargai pendapat
non-muslim tersebut. Oke Pak, coba tunjukkan dulu kegiatan yang Bapak sampaikan itu untuk menumbuhkan kreatif, komunikatif, berpikir kritis, dan komunikasi dari siswa. Kolaboratif ya satu lagi. Ya, Kalau kreatifnya mana Pak? Waktu proses pembelajaran yang Bapak sampaikan, peningkatan kreativitas siswa mana? kreativitas siswa saat pembelajaran di kelas, Bu. Iya. Eh, kreativitas siswa saat di kelas, yaitu antusias dalam proses pembelajaran, kemudian apa ya, kreativitasnya aktif dalam proses yang saya sampaikan. Kalau berpikir kritis, Kalau kritis kaitannya dengan mental anak, berani bertanya, kemudian mencari solusi atau memecahkan sebuah masalah. ya harusnya Bapak tunjukkan dalam pembelajaran Bapak mana pada waktu mananya untuk mengaktifkan mereka, pada mananya untuk berpikir kritisnya, untuk berkolaborasinya gitu ya. Oke lah Pak, mungkin ada tambahan dari Pak Era. Kira cukup, Bu. Oke Pak ya. Untuk Pak Afifuddin silahkan ditutup diganti dengan P5 PPRA. Ya, Bu. Tutup dulu aja nih Pak, tutup dulu PPT-nya. Oke, apa tema Bapak ambil dari project P5 PPRA ini? Untuk P5 PPRA, saya memberikan tema atau mengambil tema yaitu kearifan lokal, Ibu. Makanan nenek moyang ya. Ya, Dimensinya apa Pak? tradisional. Untuk dimensinya, kami mengambil 3 dimensinya, yaitu kebinekaan global, gotong royong, kemudian kreatif. PPRA-nya? Kemudian apa Bu? PPRA-nya yaitu Kewarganegaraan. pekerjaan atau muatan. Project yang Kemudian ada tadi kan elemennya tadi dimensinya ada 3, kemudian PPRA-nya ada 1. Yang pertama ya elemen-elemennya udah ya, sub elemennya sekarang dari situ kan Bapak ingin membuat project ya. Apa penguatan profil Pancasila, bukan itu. Projectnya bukan itu Pak ya. Topiknya tentang makanan nenek moyang. Makanan nenek moyang ini apa yang dilakukan ke siswa? Kok terlempar?
Ada masalah hari ini ya Pak Era. Banyak Iya, yang sering terlempar-lempar jadi lama main share-nya. sinyalnya ya. Iya. Ini dia jauh nih. Mungkin karena udah dari pagi sampai jam segini, Bu. Jadi kuotanya udah mulai menipis. Oh gitu. Iya, Bu. Kalau makin sedikit kuotanya, kurang Lagi dua dari yang make 3 kan? giga itu udah kayak gitu. Apa, Bu? Dua yang make hari ini kan? Udah share punya. Ya, Ya, sambil cerita aja Bapak tadi ya. Udah, kami udah melihat ini. Kemudian sekarang apa yang dilakukan mahasiswanya ya, dan juga apa yang diberikan, apa gimana lembar kerjanya, lembar pengamatannya. ya Ibu. Jadi, Baik, jadi saya mengambil tema tentang kearifan lokal dengan subtema makanan nenek moyang atau sering kita sebut dengan makanan tradisional, Ibu. Kemudian saya mengangkat tema tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa kecintaan eh, para murid terhadap makanan tradisional, karena kita tahu sekarang adalah eh, zaman teknologi, jadi makanan serba instan. Jadi anak-anak sekarang tidak mengetahui atau mungkin bahkan tidak ingin lagi mengenal makanan tradisional di lingkungan. oke Pak, sekarang makanan tradisionalnya ada nggak? Maksudnya mereka hanya membuat makanan atau mendata? Untuk proses proses awal, mohon maaf sebelumnya Ibu, karena memang untuk P5 dan PPRA ini di madrasah kami memang belum menerapkan Kumer atau kurikulum merdeka. Yang P5 dan PPRA ini rencananya akan kami terapkan di tahun ini karena baru menerapkan kurikulum merdeka, Ibu. Jadi Ya, proses awal yaitu seperti yang saya susun, perencanaan mulai dari persiapan awal, kemudian pengenalan tentang apa namanya eh, PPRA ataupun P5 tersebut yang berkaitan dengan eh, kearifan lokal. Kemudian setelah anak-anak mengenal, kemudian kemudian eksplorasi nantinya guru meminta membuat kelompok untuk mengamati atau mengidentifikasi makanan-makanan tradisional yang ada. Kemudian masuk pada aksi, yaitu nanti siswa berbagi temuan yang paling menarik kepada teman-teman sekelasnya. Kemudian sampai pada akhir, yaitu adanya refleksi dan juga tidak lanjut yang akhirnya ketika anak-anak memang sudah mengenal, kemudian sudah observasi sampai aksi, kemudian pada tidak lanjut, pada akhirnya anak-anak memahami baik itu makanan tradisional mulai dari bahannya, mulai kemudian sejarah atau filosofisnya, kemudian sampai pada eh, tahap akhir tindak lanjut, siswa menyiapkan apa namanya membuat namanya apa katalog ya, menyusun katalog atau istilahnya adalah resep makanan. Itu yang daftar-daftarnya ya. menjadi Oke. itu yang menjadi proyek kami. Membuat katalog aja, nggak membuat apa, nggak membuat makanannya. Iya, membuat Bu, dari Ya, mungkin. aksi Oh dari ya aksi udah. tadi kan ada membuat anak-anak disuruh apa namanya mencari bahan-bahannya. Ya, maksudnya tadi waktu dia tadi kan ada katalog, dan ada juga bahan-bahan seperti itu, artinya lembar kerjanya yang mana gitu kan, nanti ada dua, membuat katalog, kemudian lembar kerja membuat makanan gitu kan, ada juga lembar pengamatannya. Nah, jadi lembar pengamatannya ada Pak, ataupun mungkin makanan, ada yang contoh-contohnya kira-kira rancangan orang Bapak atau yang mau dibuat, coba dibuat di apa di akhir, ada nggak foto-foto kira-kira? Untuk dokumen belum ada, bukan memang
Itu Ya, belum mungkin belum lembar-lembar itulah Pak ya, lembar ya, kerja karena siswa memang ya. belum iya, Ya, iya lembar pengamatannya, lembar kerjanya ya. Nah, harus di dibuat sini apa halo. apa akhir yang diingin dan penilaian-penilaiannya juga ya Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Kan semua rata-rata juga belum melakukan. Di sini juga belum melakukan. Nah, cuman ada tadi proyek itu kira-kira bagaimana rancangan kita ya. Ya, Nah, oke Pak ya, mungkin itu saja. Pak Era kira-kira ada tambahan? Ya cukup, Bu. Oke ya, PTK langsung Pak. hmm, Ditutup dulu nih Pak. bentar ya Bu ya. Di skip aja dulu Pak. Judulnya meningkatkan hasil belajar, akidah akhlak, video dan metode START ya sama dengan Ibu apa tadi ya. Oke, coba apa latar belakang Bapak memilih tadi metode tersebut dan media untuk meningkatkan hasil belajar? Cukup jelaskan aja secara singkat, Pak. Ya Bu, untuk latar belakang masalah, jadi eh, saya lihat keseharian di madrasah terkait dengan video pembelajaran bahwa anak lebih asik dan lebih senang atau lebih suka dengan metode pembelajaran melalui video. Karena selama ini di madrasah kami mengadakan pembelajaran bersifat model lama, yaitu ceramah, kemudian model-model yang lainnya yang sekiranya anak tersebut tidak merasa nyaman, kemudian tidak merasa menikmati pembelajaran yang ada di kelas. Sehingga saya berkeinginan memunculkan apa namanya judul pada PTK tersebut menggunakan video karena eh, anak lebih suka kepada materi yang sifatnya ditampilkan secara langsung. Anak-anak bisa menyaksikan secara langsung baik itu materi maupun contoh-contohnya yang berkaitan dengan iman kepada Qadar dan Qadar. Sehingga pada PTK ini kami mengangkat judul tersebut itu. Tapi saya lihat ada dua metodenya. Alasannya kenapa? Untuk metode bentar Bu. Halo Ibu. Ya, tadi kan Bapak jelaskan
video. Sekarang saya tanya juga kenapa memilih start gitu. Oh ya, eh, untuk metode STAT atau pembelajaran student teams, ini berarti apa namanya metode membuat kelompok ibu. Jadi anak-anak lebih apa namanya melihat ketika pembelajaran di madrasah itu lebih asik dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok. Kemudian di sini juga saya tampilkan juga terkait dengan metode pembelajaran yang menggunakan STAT itu. Jadi eh, pembagian kelompok, kemudian apa namanya eh, anak-anak anak-anak akan aktif dalam pembelajaran tersebut karena pembelajaran eh, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak, yaitu model pembelajaran atau menampilkan video, kemudian juga adanya model STAT atau model belajar literatur kelompok. Teorinya Pak, teorinya coba turunkan pelan-pelan. Tadi rumusan masalah udah pas ya. Cuman nggak usah pakai A ya Pak, karena satu. Oke, turunkan landasan teorinya apa aja. Ini Bu. Atau ini, mohon maaf, agak putus-putus suaranya. Ya, tentang video itu pun harus definisinya, kemudian mungkin pemanfaatannya seperti apa. Jadi ada keunggulannya, kelemahannya, begitu juga start ya Pak. Start itu prosedurnya menurut Bapak siapa tadi, menurut Rusman ya. Rusman. Nah, prosedur langkah-langkah. Tetapi kita definisikan dulu model start itu apa, kemudian nanti baru masuk ke prosedurnya, kelemahannya, kekurangannya gitu ya. Jadi teorinya lengkap ya Pak. Iya Ibu, siap. Dia turunkan lagi Pak. Nah, kemudian mungkin boleh ditambah dengan akidah akhlak materi yang Bapak apa tadi ya tampilkan. Nah, kemudian penelitian terdahulu, coba lagi penelitian terdahulu. Ini cepat Pak, keturun ke bawah, enggak lama-lama kita melihat. Jadi penelitian terdahulu yang mana ini? Ini hasil belajar akidah akhlak melalui penggunaan video pembelajaran dan metode STAT. Ada ya yang sama ya? Iya. Minat belajar akidah akhlak melalui penggunaan video pembelajaran pada siswa. Oke, kekurangan persamaan dengan penelitian terdahulu ya, sehingga kita ada keterkaitan kita dengan penelitian ini. Pak. Hipotesis. Itu kan ada dua, Bu. Iya. Minimal berapa? Itu untuk Ya, 5 lah Pak, 5. Oke Pak, lanjut lagi hipotesisnya udah pas. Hipotesis tindakannya apa? Hipotesisnya kok Bapak naikkan lagi. Penggunaan metode, mungkin ada dua ini ya, penggunaan metode video dan metode STAT yang akan meningkatkan gitu aja ya Pak ya, akan meningkatkan hasil belajar ya, hasil belajar ya. Nanti diperbaiki, kemudian coba metodologinya, masuk ke metodologinya, ya tambahkan di depan nanti tempat dan waktu ya. Jenis penelitiannya PTK, prosedurnya udah dibuat Pak, yang perencanaan, yang 4 tadi ada di sini. Coba naikkan lagi. Bukan, maksudnya ke bawah lagi. Belum ada ya. Belum. Variabel nggak usah, populasi juga langsung saja kelas Bapak ini sampelnya, subjek penelitiannya ya. Langsung saja nggak usah buat populasi karena nggak ada pemilihan di situ.
jenis. Iya Pak, udah. Maksudnya nggak usah dibuat populasi dan sampel, Berarti untuk yang populasi dan sampel tidak usah, nggak Bu. usah subjek penelitian, karena kan Bapak nggak memilih langsung ke kelas Bapak, Oh iya, bisa. nggak ada pilihan. Kalau seperti ini kan karena kita memilih dari yang banyak menjadi yang mana gitu. Ini kan tidak masalah di kelas masing-masing, ini kan yang diambil. Oke Pak, lanjut. Oke, ini kan kelasnya ya udah. Iya, Lanjut lagi. perencanaan. Iya ini ya perencanaan pelaksanaan ya prosedurnya ya. Oke, jangan footnote lagi, ini udah footnote lagi saya lihat, refleksi ya. Ada observasi, lembar observasi, oke. Wawancara pra ya, Pak. Kemudian harusnya C itu hasil belajarnya, berarti dengan tes. Yang di C itu, Bu, ya. Iya, instrumen penelitian apa maksudnya nih? Instrumen penelitian, iya kalau wawancara nggak perlu nggak usah, tetapi ada juga yang buat untuk wawancara untuk pra ya, pra sebelum penelitian. Mungkin di latar belakang lah itu Bapak tambah supaya nampak dia kalau nggak ada datanya untuk apa dilakukan wawancara kan? Nah, kemudian C-nya nanti tes hasil belajar. Tadi kan melihat hasil belajar kan? Tes hasil belajar ya. Nah, kemudian instrumennya Bapak buatlah nanti lembar observasi, kemudian tes hasil belajar, tes hasilnya ya, tes hasil belajar yang berdasarkan teori belajar, misalnya Anderson ya, C1 soalnya ini, C2 soalnya ini, sampai dia mencapai target yang Bapak ingin, yang TP-nya itu kan, TP-nya itu memahami ya kan. Nah, jadi soal-soal kita soal-soal hot ya, jadi dari C itu adalah membuat soal HOTS-nya C4 sampai C6, tetapi targetnya tetap mencapai target TP yang Bapak sampaikan tadi, yaitu memahami ya, siswa memahami. Oke Pak, mungkin itu saja. Pak Era ada yang mau ditambah? Ya cukup, Bu. Oke, cukup ya Pak Ahmad Afifuddin ya, semoga sukses Bu. ya Terima kasih. selanjutnya juga ya. Tetap semangat. Oke Terima Pak. kasih, Bu.